Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada pepatah Latin mengatakan, tempus mutantur et nos mutamur in illit. Tempus mutantur et nos mutamur in illit. Artinya, waktu berubah dan kita pun turut berubah di dalamnya. Waktu berubah dan kita pun turut berubah di dalamnya. Hal itu memang sejajar dengan salah satu pandangan seorang filsuf, seorang pemikir tentang kehidupan, tentang manusia, tentang alam ini, dari zaman Yunani, sekian ratus tahun sebelum Yesus lahir. Mungkin sekitar 400 tahun sebelum Yesus lahir, seorang pemikir Yunani sudah mengatakan, namanya Heraklitos. Heraklitos, dia mengatakan, di dunia ini yang ada hanyalah perubahan. Yang ada hanyalah perubahan, tidak ada yang tetap. Kita tidak pernah menginjak sungai yang sama, dikatakannya. Walaupun kita masuk ke sungai itu dan sepertinya sungai itu tidak berubah. Sungai itu sudah berubah setiap kali kita pijak. Kenapa? Aliran airnya, ikan-ikannya, sampahnya, orang yang ada di dalamnya, perahu yang lewat, semua tidak tetap pada posisi yang sama lagi. Tidak ada yang tetap di muka bumi ini. Semua adalah berubah. Itu kata Heraklitos. Jadi tidak ada yang abadi. Istilah kita yang sering kita pakai adalah dunia ini fana, sementara. Tidak ada keabadian di tempat dunia hidup kita sekarang. Karena itu apa yang dipikirkan oleh Heraklitos sekian ratus tahun sebelum Yesus lahir juga diungkapkan oleh seorang pemikir rohani yang mengarang kitab yang kita dengar tadi dalam bacaan pertama, Pengkhotbah. Jadi kitab itu disebut kitab Pengkhotbah karena diandaikan itu berisi ajaran-ajaran, wejangan-wejangan dan khotbah-khotbah. Tidak tahu siapa penulisnya, tetapi isi dari yang dituliskan itu yang kita dapatkan dalam buku Pengkhotbah tadi. Dikatakan dengan jelas di situ bahwa memang di dunia ini banyak berubah, baik secara fisik, baik perubahan juga waktu, maupun juga perubahan dalam bentuk pemikiran manusia. Maka dia katakan di situ dengan jelas, di dunia ini segala sesuatu ada waktunya. Nah, memang dia ungkapkan dengan secara simbolis. Ada yang lahir, ada yang meninggal. Ada yang sedih, ada yang senang. Ada yang membangun, ada yang merusak yang dibangun. Ada yang berperang, ada yang damai. Ada yang menangis, ada yang tertawa. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Tidak hanya semua satu rata, tetapi gelombang naik turun dalam dunia kita. Dan itu juga terjadi dalam hidup kita masing-masing. Sejarah hidup kita tidak pernah satu garis lurus. Kadang naik di atas gunung senang sekali, kadang kita terpuruk jauh di bawah, kita bangkit lagi. Kadang kita merasa diri kita mulus, tetapi tiba-tiba kita mundur ke belakang, berputar lagi, maju lagi ke depan, seperti spiral. Dan ini yang terjadi. Dia simbolkan dengan berbagai perubahan waktu tadi. Nah, perubahan-perubahan ini mengajar kita akhirnya untuk menyadari bahwa memang kita harus menerima kenyataan perubahan waktu yang terjadi. Sehat, sakit, susah, senang, gagal, berhasil, mengalami kegelapan, mengalami pencerahan, sedih, bahagia. Jadi dengan kedemikian kita sadar bahwa hidup ini dinamis.
tidak hanya satu warna, tidak hanya satu sisi melulu. Ada banyak kacamata untuk melihat pengalaman hidup kita. Membuat kita juga sadar bahwa perjalanan waktu kita selama 1 tahun terakhir ini juga berisi dengan banyak mozaik-mozaik. Seperti lukisan yang ditempel dengan berbagai potongan-potongan. Ada yang gambarnya cerah, ada yang suram, ada yang warna merah, ada yang warna kuning, ada yang putih, ada yang hitam. Nah, dinamika hidup ini, terutama juga pengalaman kita, apalagi menyangkut misalnya kehidupan rohani kita, membuat kita sadar bahwa kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Kita lemah. Kita gampang jatuh. Tetapi syukurlah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, kita tahu bahwa perubahan yang ada, kegagalan kita yang ada, disempurnakan oleh Tuhan. Ia tahu bahwa manusia sendiri tidak mampu berjuang dengan kekuatannya sendiri. Dan manusia sering rapuh. Istilah dari Rasul Paulus, roh kuat, daging lemah. Roh kita kuat tetapi daging kita lemah. Maka dalam bacaan kedua, Paulus mengingatkan kita dan memberi kepada kita semangat baru, keyakinan baru. Apa itu? Sejarah manusia yang sering jatuh bangun ini, gagal atau berhasil ini, disempurnakan oleh Tuhan. Oleh apa? Ketika genap waktunya, Allah mengutus Yesus putranya, yang lahir dari seorang wanita, Maria, yang kita rayakan hari-hari ini dalam oktav Natal ini. Kelahiran Yesus Kristus. Inilah yang membuat kita akhirnya mampu bangkit. Sekalipun kita sadar bahwa dalam perjalanan waktu kita sepanjang tahun ini ada banyak kegagalan, ada banyak kesulitan, ada banyak kesalahan kita, tapi Tuhan telah menggenapi, menyempurnakan perjalanan kita, iman kita dengan mengutus Yesus anaknya. Dengan demikian kita mempunyai pegangan untuk berjalan ke depan, untuk maju ke depan. Natal ini adalah kegenapan waktu yang telah dikaruniakan Allah kepada kita semua orang yang beriman. Untuk mampu berjalan di dalam dunia yang berubah-ubah ini dengan satu tujuan yang jelas. Tujuan jelas kita ialah mencoba mewujudkan kerajaan Allah, kerajaan surga bersama dengan Yesus sebagai Tuhan, gembala utama kita. Jadi walaupun banyak tawaran atau banyak godaan, ada banyak tantangan, banyak kesulitan di depan kita, di belakang kita, di kiri kanan kita, atas bawah kita, bersama dengan Tuhan, saya mampu berjalan terus ke depan. Bersama dengan Tuhan, saya tahu arah hidup saya ke depan. Bersama dengan Tuhan, saya kuat untuk maju melangkah ke depan. Mingtian hui geng hao, kata orang Tiongkok. Hari esok masih bisa lebih baik dari hari ini. Yang lebih indah masih ada di depan kita. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan bersama dengan kita. Karena itulah Injil menganjurkan kepada kita, bijaksanalah. Bijaksanalah. Mempergunakan waktu yang Tuhan beri kepada kita. Waktu adalah karunia yang tak pernah bisa diulang kembali. Entah sekuat dan sehebat apapun manusia, sepintar, secemerlang apapun otaknya, tak pernah kita bisa mengulangi waktu kita kembali. Kita hanya bisa menggunakan waktu itu. Setiap detik dan setiap detik kita bernafas, bergerak, setiap detik waktu kita habis.
Tidak dibeda-bedakan siapapun. Semua mengalami yang sama. Tuhan memberikan karunia yang sama kepada semua orang. Lepas dari status sosial apapun. Jenis gender apapun. Pangkat atau pekerjaan apapun. Semua kita mempunyai waktu yang sama. 24 jam satu hari. 30 hari satu bulan, 365 hari satu tahun. Kecuali tahun kabisat. Maka bijaksanalah memakai waktu yang Tuhan beri kepada kita. Dia tidak pernah akan kembali. Dia hanya berjalan terus. Maka kita harus mengisi perjalanan kita ke depan dengan sebaik mungkin. Masa lalu kita, biarlah kita jadikan sejarah yang lalu. Untuk mampu melangkah lebih baik untuk ke depan tahun 2023 nanti. 2022 tinggal sekarang jam 6:40 kira-kira. Sudah sampai 5 jam lagi. Kita akan masuk 2023. Maka kita harus berpikir bagaimana kita isi tahun ke depan. Boleh kita menyesali segala kekurangan kita di masa lalu kita, tetapi kita harus berani berubah. Karena berubah adalah bagian dari kodrat hidup manusia. Tapi berubah bukan sekedar berubah, bukan asal beda, tapi berubah dengan tujuan yang jelas.
bagi kita adalah karunia, tantangan, tapi kesempatan untuk membentuk hidup yang lebih